Halo Sobat AI, kali ini kita akan membahas tentang warga Indonesia. Kenapa sih warga internet Indonesia atau netizen-netizen Indonesia itu sangat menyukai negara Federasi Rusia? Bahkan setelah Rusia menyatakan operasi militernya ke Ukraina, banyak warga Indonesia yang mendukung tindakan Rusia tersebut. Eits, jangan salah paham ya guys. Yang namanya warga Indonesia itu, bahkan manusia manapun pasti tidak ada menginginkan yang namanya perang. Jadi di video kali ini kita akan membahas penyebab kenapa warga Indonesia banyak yang menyukai negara Rusia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Kita langsung aja masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah merindukan sosok pemimpin. Yaps, dalam teori gerakan sosial, membaca psikologi dan pemikiran masyarakat adalah hal yang sangat dipertimbangkan. Dan warga Indonesia sangat merindukan sosok pemimpin yang tegas dan paham terhadap situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin mengingatkan warga Indonesia kepada Presiden Soekarno yang merupakan sosok presiden pertama Indonesia dan membawa Indonesia menjadi negara yang kuat dan sangat disegani di seluruh dunia, bahkan dijuluki sebagai macan Asia. Vladimir Putin dalam kepemimpinannya adalah sosok yang pemberani dan tegas seperti Presiden Soekarno. Jiwa patriot, nasionalisme, serta cinta terhadap tanah air adalah nilai yang dianggap hilang dari sosok pemimpin saat ini, sehingga menjadikan masyarakat Indonesia sangat merindukan kepemimpinan seperti itu. Selain daripada itu, kemampuan dan kecakapan pemimpin dalam mengelola sebuah negara juga menjadi penilaian dari masyarakat. Keluarnya kebijakan-kebijakan dari negara sangat sulit dimengerti, bahkan dianggap tidak masuk akal oleh masyarakat, sehingga ketidakpercayaan tumbuh terhadap suatu negara. Semoga Indonesia kedepannya mendapatkan sosok pemimpin yang baik. Dan jika saja kalian mempunyai satu doa yang pasti dikabulkan, maka berdoalah untuk mendapatkan pemimpin yang baik. Yang kedua, kebaikan di masa lalu. Hal ini adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Uni Soviet dahulu, yang peradabannya sekarang saat ini dilanjutkan oleh negara Federasi Rusia. Masyarakat Indonesia sangat memahami sejarah terhadap negaranya sendiri. Penduduk Indonesia memahami bahwasanya dalam perjuangan dan pergerakan kemerdekaan, Indonesia tidak sendiri, namun juga dibantu oleh negara-negara lain. Nah, contohnya dua negara yang paling berperan dalam kemerdekaannya adalah Palestina dan Uni Soviet. Palestina adalah negara yang paling pertama mengakui bahwa Indonesia adalah sebuah negara, dan penduduk Indonesia tidak akan pernah sekalipun melupakan hal tersebut. Uni Soviet yang sekarang anak cucunya ada di Federasi Rusia adalah negara yang membantu Indonesia hampir dalam segala hal pada masa sulit Indonesia setelah diumumkannya kemerdekaan Indonesia. Uni Soviet membantu dalam banyak hal meliputi ekonomi, militer, infrastruktur, bahkan ilmu pengetahuan. Dan sekali lagi, warga Indonesia tidak akan pernah sekalipun melupakan hal tersebut. Bukti-bukti dari hal tersebut meliputi pembangunan Stadion Gelora Bung Karno, infrastruktur jalan, tenaga insinyur, teknologi pesawat, kapal perang, persenjataan, keuangan, dan bantuan tenaga pendidik, dan masih banyak lagi. Mengingat Indonesia adalah negara beragama, tentu saja etika, moral, dan nilai-nilai luhurnya sangat tinggi, sehingga sangat sulit melupakan hal ini yang merupakan kebaikan Uni Soviet dan Palestina di masa lalu. Yang ketiga adalah pemikiran yang sama. Hal inilah yang menjadi penyebab utama masyarakat Indonesia menyukai Rusia. Yap, karena pemikirannya yang sama. Banyak masyarakat Indonesia tidak menyukai dominasi kebudayaan asing atau pengaruh kebudayaan dari negara lain. Tapi kalian jangan salah paham ya. Di sini bukan orang asing yang dibenci dan bukan pula kebudayaan asing yang dibenci, melainkan dominasi dari kebudayaan tersebut. Masyarakat harus paham bahwasanya setiap negara mempunyai kebudayaannya tersendiri. Selain itu, penguasaan negara asing dalam mengelola sumber daya juga hal yang sangat ditentang oleh masyarakat Indonesia dan masyarakat Rusia.
Dan segala bentuk penjajahan di dunia ini tentu saja harus dihapuskan atau dihilangkan. Pemikiran tersebut selaras dengan pemikiran masyarakat Indonesia dan Rusia bahwa suatu negara mempunyai kebudayaannya tersendiri. Suatu negara berhak mengelola sumber daya alam mereka sendiri, dan suatu negara berhak untuk hidup, dihidupi, dan menghidupi. Dalam kebijakan politik seperti penentangan terhadap penjajahan negara Timur Tengah, yaitu Palestina dan Irak, penindasan kulit hitam, Islamofobia, dan kesetaraan gender atau yang biasa disebut LGBT adalah hal yang sangat ditentang oleh masyarakat Indonesia dan Rusia. Oleh karena itu, tentu saja Rusia dan Indonesia bersamaan dalam hal ini, sehingga ikatan dan hubungan emosional sudah pasti terjadi. Yang keempat adalah tidak menindas Muslim. Sejak kepemimpinan Putin di Rusia, orang-orang diberi kebebasan untuk beribadah menurut ajaran mereka dan dijamin keamanannya. Rusia sangat jauh beda dengan negara-negara barat yang kerap kali menindas kaum muslim. Mayoritas orang Indonesia adalah muslim dan tentu saja sangat mendukung Rusia jika tidak menindas kaum muslim. Hal ini juga menjadi harapan bagi umat muslim di Indonesia karena di Rusia saat ini muslim sangat berkembang pesat. Bahkan masjid-masjid juga mulai dibangun loh di Rusia. Persamaan kultur dan agama sekali lagi memperkuat hubungan masyarakat Indonesia dengan Rusia. Selain itu, Rusia juga membela kaum-kaum muslim yang ditindas dimanapun sejak kepemimpinan Putin, terutama di Palestina dan negara Timur Tengah lainnya. Rusia juga memiliki hubungan-hubungan yang erat dan hubungan-hubungan yang baik terhadap negara-negara Islam saat ini, seperti Uni Emirat Arab, Irak, Iran, dan Afghanistan, dan kerap mendukung upaya-upaya mereka dalam menentang Islamofobia. Yang kelima adalah euforia perang. Nah, alasan ini nih guys, yang Mimin pun agak sulit membahasakannya. Namun, euforia ini perlu kalian tahu guys, yang sebenarnya adalah penyakit psikologis yang menimbulkan kebahagiaan ekstrim atau rasa nyaman terhadap sesuatu yang sedang terjadi. Adalah orang-orang yang secara terang-terangan mendukung perang Rusia dan Ukraina. Perilaku tersebut terbentuk ketika seseorang memiliki sifat patriotisme yang berlebihan dan rasa cinta tanah air yang kerap disalahartikan sehingga membuat orang tersebut membenarkan suatu tindakan perang. Nah, perang ini adalah kejadian yang sama sekali tidak diharapkan oleh siapapun guys. Nyawa manusia adalah hal yang sangat berharga. Jadi kita berdoa aja ya, semoga segala tindakan penindasan dan peperangan di atas dunia ini segera berakhir. Baik itu di Timur Tengah, Ukraina, dan dimanapun, harus segera berakhir. Jadi terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini. Dan jangan lupa terus dukung channel AI agar dapat terus menghadirkan informasi-informasi yang menarik dan berkualitas. Lantaskan usaha, ragaskan cita-cita. Salam Astrawara.